warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Anissa Rahmadita dari kelas Mazawa A semester 4 IAIN Ponorogo. Nah, untuk video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep amil dalam Islam yang akan saya sajikan bersama dengan teman-teman satu pondok saya, karena saya bermukim di Pondok Pesantren Al Barokah. Maka dengan itu saya mengajak teman-teman saya untuk membuat video ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang konsep amil dalam Islam. Nah, untuk pengertian amil sendiri yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu dimasukkan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, untuk golongan tersebut juga termaktub dalam firman Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabili faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang atau gharim tadi, untuk yang jalan menuju jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana, Maha benar Allah. Terus untuk konsep mustahik dalam Islam, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari zaka yang berarti tumbuh, suci, dan berkembang baik. Nah, menurut terminologi, zakat mempunyai arti yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau yang disebut mustahik tadi, dengan persyaratan tertentu. Jadi zakat itu nanti ada rukun dan syaratnya tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah sangatlah nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya dan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci dan baik. Hukum zakat adalah fardu ain dari tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Perintah ini digambarkan dalam Al-Quran, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi perbuatannya. Nah, selain itu Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa seorang mukallaf itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang harus diberikan nafkahnya, seperti istri, ayah, dan anak. Pembagian zakat menurut Imam Syafi'i yaitu diberikan kepada 8 golongan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Di luar 8 golongan ini, maka tidak berhak atau tidak boleh diberi zakat.
Nah, lanjut Imam Syafi'i juga, beliau menyampaikan bahwa seseorang boleh memberi zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut masuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk golongan mustahik tadi ada 8, yaitu fakir. Fakir itu yaitu menurut Imam Abu Hanifah yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Untuk menurut jumhur ulama yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Untuk orang miskin itu orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga yaitu amil. Amil yaitu orang atau lembaga yang mengumpulkan, mendistribusikan zakat, yang mengurusi tentang zakat dan menyalurkannya. Dan untuk selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam, yaitu orang yang dirangkul dan dilunakkan hatinya agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang kelima yaitu rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Nah, di sini yang dimaksud budak yaitu pada zaman dahulu ada yang orang terikat dengan perbudakan dan dia harus tunduk patuh pada majikannya. Untuk zaman sekarang mungkin tidak ada, tapi boleh untuk dialokasikan kepada orang-orang yang bekerja di luar negeri ataupun di dalam negeri yang terikat oleh kontrak. Nah, itu bisa dibantu. Untuk yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang dan dia tidak bisa melunasinya, keberatan. Nah, yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah itu yaitu orang yang berada pada jalan Allah. Mungkin bisa dikatakan seperti kiai. Mereka kan menegakkan agama Allah dan mengajarkannya. Terus dan contoh-contoh yang lain bisa juga dikatakan guru-guru dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yaitu orang yang berada dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal dan dia tidak mampu membeli ataupun mendapatkan bekal tersebut. Nah, selain itu ada pendapat lain yaitu Ibnu Sabil juga bisa dikategorikan dalam seorang siswa yang menuntut ilmu. Nah, itu merupakan juga Ibnu Sabil. Nah, menurut Quran surat ada yang mengatakan yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki. Yang kedua, para penuntut ilmu. Yang ketiga, berjihad atau perang di jalan Allah. Yang keempat yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, dalam keadaan membutuhkan dan butuh bukan dengan syarat bukan perjalanan maksiat. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Nah, teman-teman masih ingat ya 8 golongan itu apa saja? Sebelum video ini kami tutup, mungkin bisa diulang kembali 8 golongan itu apa? Yang pertama yaitu fakir, kedua miskin, yang ketiga amil, mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan Ibnu Sabil. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita lebih bisa mengetahui bagaimana konsep amil dalam Islam. Nah, selain itu semoga kita juga bisa menjadi para muzaki yang baik yang bisa meringankan beban para mustahik, yaitu orang penerima zakat. Sekian dari saya, Anissa Rahmadita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.